Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Mari, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai acara kita. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita. Pimpin dan tuntun Tuhan penyampaian kebenaran-Mu kali ini, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu, kami diberkati oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Dengan penuh syukur kami mau menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan penyampaian kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Gelar-Gelar Allah. Seri yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa gelar adalah sebutan yang bertujuan menerangkan atau merujuk kepada tugas atau kedudukan atau juga sebutan kehormatan yang secara khusus disandangkan atau diberikan kepada seseorang, atau jika itu Allah sebagai objek penerima, maka seseorang itu dapat kita ganti dengan Allah. Jadi jika gelar-gelar Allah, maka definisinya adalah sebutan yang bertujuan menerangkan atau merujuk kepada tugas atau kedudukan atau sebutan kehormatan yang secara khusus disandangkan atau diberikan kepada Allah. Nah, kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 99 gelar bagi Allah di dalam perjanjian lama, dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru setidaknya ada 15 gelar. Jadi setidaknya ada 100 sekian lebih, 114 ya, gelar yang dapat disandangkan bagi Allah. Nah, di dalam perjanjian baru ini khas dan khusus karena di dalam perjanjian baru kisah utama adalah kisah yang menceritakan tentang inkarnasi Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi kisah yang paling khas dan kisah yang paling khusus adalah bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Apakah dia juga memiliki gelar? Dan bagaimana gelar serta bagaimana kita memahami gelar tersebut, gelar yang disandangkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita sampai kepada gelar-gelar itu, kita harus menyadari bahwa Kristus ini merupakan perwujudan atau inkarnasi Allah dalam rupa manusia yang dalam hal ini diberi nama Yesus. Nah, nama Yesus itu pada masa itu bukanlah nama yang khusus hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak manusia lain yang juga diberi nama Yesus. Seperti contohnya ketika dia disandingkan dengan Barabas. Ternyata nama dari Barabas adalah Yesus Barabas. Nah, untuk Tuhan Yesus Kristus, nama ini menjadi khusus. Kenapa? Karena nama ini bukan hanya sekedar nama yang disandangkan, tetapi termasuk di dalamnya nama yang membuktikan arti dari kata Yesus itu. Yesus dari kata Yehosua yang artinya penyelamat. Nah, pemberian nama ini menjadi khusus di saat nama itu disandangkan kepada Sang Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa nama itu bukan hanya sekedar nama yang diharapkan terbukti arti dari nama itu dalam kehidupan nyatanya. Tetapi bagi nama Yesus memang sungguh-sungguh dialah Sang Juru Selamat itu. Nah, Sang Juru Selamat ini bukan hanya sekedar memiliki nama, namun ternyata oleh umat Tuhan pada masa itu dan juga oleh Sang Kristus sendiri ada beberapa gelar yang disandangkan kepada nama ini, sehingga umat Tuhan pun dapat mengerti dan memahami keberadaan Sang Kristus itu dan pribadinya secara lebih lengkap. Nama serta beberapa gelar yang disandangkan kepada Yesus sebenarnya sudah
disederhanakan dalam sebuah singkatan yang pada masa itu menjadi singkatan yang khas bagi Tuhan Yesus Kristus. Singkatan apa itu? Singkatan yang akhirnya disebutkan dengan kata iktus. Iktus itu ikan. Tetapi dari kata iktus itu ada penggalan-penggalan huruf yang ternyata jika dijelaskan itu merupakan keberadaan Kristus beserta dengan gelar dan kepribadian yang dimiliki oleh pribadi Sang Juru Selamat ini. Iktus sebenarnya itu merupakan gabungan dari beberapa huruf dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah iota. Iota ini hendak menjelaskan nama diri dari Tuhan yang berinkarnasi dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Huruf depan dari kata Yesus itu adalah iota, yang artinya Yesus itu sendiri, Sang Juru Selamat. Lalu ki itu merupakan huruf depan bagi kata Kristos, yang diurapi menjadi gelar pertama yang dimiliki oleh Kristus. Dialah yang diurapi itu. Lalu kemudian theta itu merupakan huruf depan dari kata theu yang merujuk kepada Tuhan. The genitive singular of theos, God itu. Dan lalu kemudian yang keempat adalah upsilon, huruf depan dari kata huios yang artinya son, anak Allah, merujuk kepada anak Allah itu. Lalu kemudian sigma, huruf depan dari kata soter yang artinya adalah savior, sang penyelamat. Nah, sebenarnya ada dua yang merupakan nama diri bagi Allah yang berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, itu nama diri, ya. Dan Theos itu adalah keberadaannya, nama yang merujuk kepada keberadaannya, dialah Tuhan. Tetapi tiga yang lainnya itu merupakan gelar yang disandangkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, beberapa gelar itu yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah Kristos. Yesus ini adalah pribadi yang diurapi. Nah, bagi bangsa Israel, hanya orang-orang khusus saja yang mendapatkan pengurapan sebagai penegasan atau inaugurasi bagi seseorang yang dianggap memiliki kemampuan khusus. Dan biasanya pengurapan itu hanya diberikan kepada imam dan kemudian raja. Nah, dua orang ini yang dianggap sebagai orang yang layak menerima pengurapan itu. Dan Yesus itu menjadi pribadi yang memang berhak mendapatkan pengurapan yang menegaskan bahwa dialah orang atau pribadi yang memiliki kecakapan khusus. Dialah imam dan dia pun raja, dialah yang berkuasa atas seisi alam semesta ini, termasuk berkuasa atas seluruh umat manusia. Ya, dia pemimpin bagi seluruh umat manusia. Pemimpin bagi umatnya yang akan diselamatkan. Sehingga dia adalah pribadi yang layak disebut sebagai Kristos, yang diurapi. Minyak pengurapan yang menandakan dia sah sebagai pemimpin atas seluruh umat manusia. Dan dia pun adalah imam, kepala dalam sebuah peribadatan yang menjadi penyambung antara umat dengan Allah. Dia itulah Yesus Sang Kristus itu. Dialah pribadi yang memang layak diurapi, bukan hanya sebagai raja, namun juga dia adalah imam. Imam adalah perantara antara Allah dengan manusia. Dan Kristus inilah imam yang menjadi perantara antara kita umat Tuhan dengan Allah. Sebagai pribadi yang maha mulia itu. Gelar ini menunjuk kepada fungsinya. Dan Kristus itu
Ya, menjadi tanda bahwa fungsi sebagai raja dan imam ada di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, dengan tegas Matius penulis kitab ini menuliskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan Lukas pun dalam tulisannya, Lukas pasal yang kedua, Lukas menuliskan di saat malaikat Tuhan menghampiri para gembala di padang penggembalaan pada masa itu. Kalimat itu dengan tegas diucapkan oleh para malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi. Dialah raja dan imam. Bahkan ditegaskan di situ, dia Tuhan. Theos itu di kota Daud. Jadi kata Kristus itu tegas sekali hendak menjelaskan kekhususan bagi Yesus yang memang layak disebut sebagai raja yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan berkuasa atas seluruh umat manusia. Dan dialah imam, perantara yang akan mendamaikan antara Allah dengan manusia. Jadi gelar ini bukan hanya gelar yang sembarangan disandangkan. Karena nama yang dimiliki pun Yesus Sang Juru Selamat itu adalah nama yang bukan hanya sekedar nama yang diharapkan bisa dibuktikan dalam kehidupannya sebagai anak manusia. Tetapi memang dialah Sang Juru Selamat itu. Dan memang di dalam kehidupan nyatanya dia sungguh-sungguh berjuang untuk membuktikannya. Bukan hanya sekedar karena keistimewaannya sebagai Allah, namun dalam keberadaannya sebagai manusia, dia berjuang. Filipi 2 menegaskan, dia taat sampai mati. Ada upaya dan perjuangan untuk dia bisa taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi Kristus ini merupakan gelar yang memang layak disandangkan bagi Yesus. Karena memang dialah raja dan dia imam. Nah kemudian yang kedua adalah dia adalah Huios, Son of God, anak Allah. Nah bicara tentang anak Allah ini memang banyak dilema di dalamnya. Ya, karena logika manusia itu berkata jika anak itu dilahirkan pasti ada ibunya. Dan jika yang lahir adalah Allah, pertanyaan, mosok Allah bisa melahirkan? Dan jika yang melahirkan itu manusia, berarti dia bukan Allah. Nah itulah sebabnya kenapa Yesus disebut sebagai anak manusia. Dia bukan anak Allah. Kalau disebut sebagai anak Allah, kenapa dia harus lahir sebagai manusia? Nah ini hal yang dilematis yang seringkali menjadi perdebatan yang susah untuk dilerai. Tapi marilah kita berpikir secara pantas mengenai hal ini. Ya, pantas mengenai hal ini dimulai dari kesadaran kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita berbicara Allah yang Maha Kuasa, secara sederhana kita bisa dengan mudah berpikir, kira-kira bisakah Allah melakukan apapun juga sekehendaknya? Bisa. Dan dia bisa dengan mudah melakukan apa saja. Dia lahir dari batu pun bisa. Dia lahir dari pohon pun bisa. Tetapi dalam hal ini, karena dalam proses sejarah kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa dan yang memang akan diselamatkan adalah manusia. Dan sudah dengan jelas logika berpikir pada masa itu keselamatan bagi seseorang yang jatuh dalam dosa itu adalah dengan cara memberikan korban. Supaya manusia yang tadinya dihukum bisa terlepas dari hukuman itu. Dan korban itu harus betul-betul dimatikan. Nah, korban yang sebanding dengan kesalahan manusia adalah dikorbankannya satu anak manusia. Karena pelanggaran Adam membuat seluruh umat manusia berdosa. Sehingga dibutuhkan korban dalam rupa manusia, ya, supaya pelanggaran yang
sudah dilakukan Adam itu terhapuskan. Itulah sebabnya Allah harus lahir dalam rupa manusia. Allah harus lahir dalam rupa manusia. Bisa saja Allah tiba-tiba datang dalam rupa manusia. Bisa. Tetapi itu menjadi tidak natural, menjadi tidak alami, dan menjadi sesuatu yang sangat direkayasa. Menjadi sesuatu yang memanfaatkan kealahannya. Menjadi tidak natural proses penebusan yang akan dilakukan oleh Sang Kristus ini. Sehingga menjadi hal yang sangat natural jika Allah memilih untuk lahir melalui proses natural kelahiran seorang anak manusia dari rahim seorang ibu. Proses itulah yang paling tepat untuk dipilih. Bukan datang sama seperti Terminator yang tiba-tiba muncul dalam rupa manusia, atau mungkin lahir dari batu, dari pohon. Ya, supaya spektakuler, tidak, justru Allah memilih proses kelahiran yang sangat alamiah supaya proses penebusannya ini nyambung. Yang berdosa manusia, yang menjadi korban juga harus manusia. Tetapi tidak ada satupun manusia yang mampu, maka Allah perlu untuk turun ke muka bumi ini dengan cara alami. Dengan cara yang sangat natural, dia pilihlah Maria, perawan suci itu, untuk menjadi tempat di mana akhirnya dia dilahirkan sebagai anak manusia. Dari sisi asal muasal, dia adalah anak Allah. Anak Allah di sini dalam artian dia berasal dari Allah. Bukan bicara tadi, jika itu disebut anak Allah, makanya berarti Allah punya istri yang melahirkan anak. Ya. Bagian ini merupakan sebutan yang hendak menjelaskan bahwa asalnya Yesus itu dari Allah. Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Asal muasal ini yang membuat dia disebut sebagai anak Allah. Nah, berbicara tentang anak Allah, tentu nanti kita akan berkaitan dengan ketritunggalan Allah. Proses yang juga cukup rumit. Ada kaitannya di situ dengan mitologi Yunani, ada kaitannya dengan logika berpikir bahwa ketritunggalan itu merujuk kepada bagaimana Allah menjelaskan fungsi dan dirinya, ya. Termasuk juga nanti eksistensinya, kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Tapi berbicara tentang anak Allah ini hendak menjelaskan bahwa dia datang atau berasal dari Allah sendiri. Karena memang dialah Allah sendiri itu yang lahir dalam rupa manusia. Demi supaya prosesnya natural, proses penebusan itu menjadi natural, maka Allah memilih untuk lahir melalui rahim Maria. Sehingga penebusan itu betul-betul bagi manusia, dan di saat manusia ditebus, seluruh isi alam semesta ini ditebus karena manusialah tokoh utama bagi proses perbaikan alam semesta ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Dia adalah anak Allah, tetapi dia juga adalah anak manusia. Dia berasal dari Allah, tetapi proses kelahirannya demi menggenapkan rencana Allah itu bagi seluruh umat manusia adalah proses kelahiran yang berasal dari rahim manusia, yaitu rahim Maria. Dia adalah anak Allah karena memang dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah sendiri yang berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia. Dan proses penyelamatannya itu dengan cara dia lahir sebagai anak manusia melalui rahim Maria. Nampaknya mungkin rumit dan sulit, lalu kemudian kita juga tidak mau mengerti untuk hal itu. Tidak masalah, tetapi fakta ini tidak mungkin bisa diingkari bahwa memang dia berasal dari Allah. Dan dia lahir sebagai anak manusia demi menyelamatkan manusia dari segala dosa. Nah, itu yang kedua, gelar kedua dari Yesus. Gelar kedua bagi Allah yang menjadi manusia. Huios. Nah, gelar yang ketiga adalah Soter, juru selamat. Dia datang bukan untuk yang lain. Dia datang bukan demi kepentingan apa-apa selain kepentingan menyelamatkan umat manusia. Jika kita berpikir
secara sederhana, dia datang sebenarnya bukan bagi kepentingan dirinya. Karena tanpa adanya manusia pun, Allah tetaplah Allah. Dia tetaplah pribadi yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Dia tetap kekal dan tidak terganggu keberadaannya dibandingkan dengan keberadaan makhluk atau oknum atau pribadi yang lain. Jadi dia datang sebenarnya demi kepentingan manusia. Supaya manusia diselamatkan, tidak mendapatkan hukuman karena dosa yang dilakukannya. Dia adalah Sang Juru Selamat itu. Nah, jika bicara Sang Juru Selamat itu, maka kita harus dengan tegas mengulas kembali Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 tadi. Malaikat dengan jelas menyebutkan. Ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 dari Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat," soter itu, yaitu Kristus, Tuhan, Theos di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 11 ini menjadi ayat penentu dan penegas, menjadi simpulan bagi semua penjelasan kita hari ini. Dialah juru selamat, dialah soter itu. Dialah Mesias itu, Masyah dalam bahasa Ibraninya. Dialah yang diutus Bapa untuk turun ke dunia ini, menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal, menebus manusia dari jerat dosa itu dengan cara menggantikan penghukuman bagi manusia itu ditimpakan kepada dirinya. Itulah sebabnya dia layak disebut Kristus, Kristus yang diurapi itu. Dia raja yang bukan hanya sekedar memerintah, tetapi dia raja yang turun ke bumi dan turut menderita sama seperti rakyat yang diperintahnya, ikut merasakan penderitaan rakyatnya. Dan karena pengorbanannya itulah dia yang memperdamaikan Allah dengan manusia. Dialah imam itu. Dan dia melakukan itu semua karena dia sadar keberadaan dirinya sebagai Tuhan yang melihat manusia tak berdaya karena dosa, tidak mampu menebus dirinya, sehingga Tuhan, Theos itu, memilih untuk turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dan dia yang merelakan dirinya dikorbankan sebagai korban penebusan bagi manusia, sehingga manusia dapat diselamatkan dari penghukuman kekal itu. Jadi betapa indah sebenarnya penjelasan bagi gelar Allah ini yang membuat kita sadar dia bukan hanya pribadi yang ongkang-ongkang kaki di surga sana, dia bukan hanya pribadi yang otoriter, ya, semaunya sendiri, walaupun kalau kita lihat dari hak dan prerogatif yang dimilikinya, dia berhak melakukan itu. Tapi dia tidak memilih hak prerogatif itu secara semena-mena. Tetapi dia lebih memilih menanggalkan hak prerogatifnya itu, ya, dan menanggalkannya itu untuk memilih turun ke muka bumi ini menjadi raja yang turun dari tahtanya, masuk dalam kehinaan, menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Jadi dia juru selamat yang diurapi menjadi raja dan imam bagi keselamatan umat manusia. Dan pada bagian inilah kita sadar betapa berharganya karya Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karya Sang Juru Selamat itu bagi kehidupan kita.
Sebab jika dia tidak turun ke muka bumi ini, maka habis sudah pengharapan bagi manusia. Tidak ada pengharapan sama sekali. Manusia mati langsung masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi karena hadirnya Sang Yesus Kristus, Juru Selamat yang diurapi itu, Anak Allah dan dialah anak manusia itu. Dialah Tuhan yang merelakan dirinya untuk dihinakan sebagai manusia dan menjadi korban bagi penebusan manusia atas segala dosa. Dan dialah pribadi yang memang layak disebut sebagai Sang Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan oleh karenanya, jika merujuk kepada Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dengan tegas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia di sini merujuk kepada Yesus Sang Kristus itu, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Kristuslah Sang Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia itu, kita beroleh keselamatan. Maka mempercayai dirinya sebagai Tuhan dan berperilaku sesuai dengan kepercayaan yang kita taruhkan kepada Kristus, yaitu hidup seteladanan dengan Sang Kristus, menjadi cara untuk kita dilayakkan memperoleh keselamatan. Terima Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupmu dan berperilakulah seperti teladan Tuhan Sang Kristus yang sudah membuktikannya sejak dari lahir hingga mati. Sejak dari lahir hingga mati, taat kepada Bapa di surga. Dan seperti itu pula lah seharusnya kehidupan kita. Sehingga kita dilayakkan untuk beroleh keselamatan kekal. Hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang sama seperti yang juga Kristus hadapi. Sejak Dia lahir ke muka bumi ini sampai Ia mati di atas bukit Golgota. Hari demi hari Dia lewati dan lalui dalam sebuah perjuangan. Bukan sebuah keistimewaan, namun dalam sebuah kesederhanaan. Ada pilihan untuk Dia menanggalkan semua itu dan melupakan tugas itu, tetapi Dia tetap memilih untuk taat menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Sehingga Ia dilayakkan sebagai Sang Juru Selamat yang diurapi, dan Dialah Anak Allah yang menjadi manusia. Dan melaluinya kita beroleh keselamatan, dan kepadanya lah segala pujian, hormat, dan syukur layak kita persembahkan. Dan mari kita hidup seteladanan dengan pribadinya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan kembali mengingatkan kami betapa luar biasanya pribadi Sang Kristus, pribadi Sang Juru Selamat yang Maha Agung itu, yang terus menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Dan kalau hari ini kami diingatkan betapa Sang Kristus adalah pribadi yang sungguh, pribadi yang layak untuk kami teladani, kami mau meneladaninya sampai akhir hayat kami. Hingga kami dilayakkan sebagai para pengikut Kristus. Umat tebusan yang layak menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.